Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir, bagaimana sih komputer yang canggih itu bisa mendengar perintah kita dan berbicara kembali kepada kita? Bagaimana aplikasi favorit kita bisa menerima sentuhan jari dan menampilkan hasilnya dalam sekejap? Jawabannya ada pada dua komponen krusial yang sering kita anggap remeh, namun menjadi jantung interaksi antara kita dan mesin, yaitu modul input dan output. Hari ini, kita akan membuka tabir di balik dua modul fundamental ini. Kita akan menyelami bagian informasi masuk ke dalam sistem komputer kita, bagaimana ia diproses, dan bagaimana kemudian informasi itu disajikan kembali kepada kita dalam bentuk yang bisa kita pahami dan gunakan. Saya Nada Azril Afdal Supera dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, dan saya tidak sendiri, saya juga ditemani bersama teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan saya. Yang pertama ada Muhammad Ramdan, yang kedua saya sendiri, yang ketiga ada M. Irfan Zidni, yang keempat ada Muhammad Zikri Lulu'ul Wafi. Nah, untuk permulaan, mari kita awali dengan pengertian modul input dan output. Apa sih modul input dan output itu? Nah, modul input dan output itu adalah komponen fundamental yang memungkinkan interaksi antar pengguna dan sistem komputer, serta komunikasi antar komponen internal dan perangkat eksternal. Nah, secara esensial, unit input berfungsi sebagai jembatan bagi data dan instruksi untuk masuk ke dalam sistem pemrosesan pusat atau CPU. Contoh umum perangkat input termasuk keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner, yang semuanya berperan mengonversi informasi dari dunia fisik atau analog yang menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. Nah, itulah pengertian tentang modul I/O. Selanjutnya akan menyampaikannya yaitu rekan saya, yaitu Muhammad Ramdan. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan fungsi modul I/O. Dalam fungsi modul I/O ini, yang pertama ada kontrol dan pewaktuan. Fungsi ini mengatur kapan bagaimana proses transfer data dilakukan antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Dan yang kedua ada komunikasi CPU. Fungsi ini memungkinkan modul I/O berinteraksi dan bertukar informasi dengan CPU. Yang ketiga ada komunikasi perangkat eksternal. Fungsi ini berkaitan dengan komunikasi langsung antara modul I/O dan perangkat input-output atau juga dalam printer, mouse, sensor, dan lain-lainnya. Yang keempat ada pembaperan data. Buffer adalah area penyimpanan sementara. Fungsi buffering ini di modul I/O adalah untuk menyimpan data sementara agar transfer data antara sistem cepat atau CPU dan lambatnya I/O tidak mengganggu alur kerja. Yang terakhir ada deteksi kesalahan. Dalam deteksi kesalahan ini, fungsi ini mendeteksi apakah ada kesalahan dalam proses komunikasi atau transfer data. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur modul I/O. Strukturnya dirancang untuk memungkinkan CPU berkomunikasi secara efisien dengan berbagai jenis perangkat I/O yang memiliki karakteristik dan kecepatan yang berbeda. Next. Selanjutnya klasifikasi perintah I/O. 1. Perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas untuk diperintahkan padanya. 2. Perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. Ketiga, perintah read. Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Keempat, perintah read. Perintah ini kebalikan dari read
CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Yang terakhir, aplikasi antarmuka I/O. Sifat-sifat perangkat komputer diabstraksi oleh I/O sistem call berbentuk kelas-kelas umum. Di sini saya akan menjelaskan Interrupt Driven I/O, yang artinya teknik dalam sistem komputer di mana perangkat I/O mengirimkan sinyal interupsi ke CPU saat siap melakukan transfer data. Setelah menerima interupsi, CPU menghentikan sementara pekerjaan utamanya untuk menjalankan Interrupt Service Routine (ISR), yaitu kode yang menangani proses I/O. Setelah itu, CPU kembali melanjutkan tugas utamanya. Lalu ada Direct Memory Access atau DMA, adalah teknik dalam sistem komputer yang memungkinkan perangkat input atau output seperti hard disk, sound card, network card, dan lain-lain mentransfer data ke atau dari memori utama tanpa campur tangan CPU secara terus-menerus. DMA menggunakan komponen khusus yang disebut DMA controller untuk menangani proses transfer ini. CPU hanya memberi tahu DMA controller apa yang harus ditransfer ke mana dan berapa banyak, kemudian DMA bekerja sendiri. Di dalam slide selanjutnya ada perangkat eksternal. Apa itu perangkat eksternal? Perangkat eksternal adalah komponen perangkat keras komputer atau hardware yang berada di luar unit utama komputer atau CPU dan motherboard, dan fungsinya yaitu sebagai alat bantu untuk melakukan input-output atau penyimpanan data. Sebagai akhir dari presentasi, singkatnya, modul input dan output adalah jembatan vital antara dunia dan analog kita dan dunia digital komputer. Tanpa keduanya, sistem komputasi hanyalah kotak mati tanpa kemampuan berinteraksi. Sekarang, setelah kita memahami dasar-dasar ini, saya ingin Anda merenungkan bagaimana pemahaman ini bisa menginspirasi untuk berpikir lebih kreatif tentang antarmuka pengguna di masa depan. Bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan ini untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif atau memperbaiki interaksi teknologi yang ada. Kami harap presentasi ini memberikan wawasan baru bagi teman-teman sekalian. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.